Baik, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh, dan selamat bertemu dan berjumpa lagi bersama channel Jona Anseti Bang Nugraha, yang dimana seperti biasa teman-teman membahas tentang seputar gangguan kecemasan berlebih ya, kecemasan yang mungkin bukan kecemasan orang biasa ya teman-teman, orang normal rasakan, tetapi kecemasan dengan yang membuat aktivitas terganggu teman-teman, yaitu bisa dikatakan dengan anxiety disorder, kemudian gangguan GERD ya, gangguan lambung, kemudian psikosomatik teman-teman. Nah, baik, di kesempatan ini saya berbicara atau membahas semua video di sini tentang gangguan seperti itu, khususnya yang dominan di saya itu waktu saya terkena, yaitu gangguan anxiety disorder atau kecemasan berlebihnya teman-teman. Nah, dan kembali lagi saya mengingatkan, saya bukan ahli medis ya, khususnya dokter. Saya di sini bukan juga ahli psikoterapi, psikiater, psikolog ya teman-teman. Namun di sini saya mengingatkan, saya hanya belajar dari pengalaman saya sendiri ya. Saya mengalami kecemasan yang mungkin sudah mengganggu aktivitas sehari-hari saya ya teman-teman, anxiety disorder seperti itu, dan rasanya wow gitu teman-teman, luar biasa. Nah, baik, dan mungkin juga saya tidak bosan-bosan kepada kalian untuk selalu mendukung ya channel saya Jona Anseti Bang Nugraha, dan khususnya yang baru bergabung tolong di subscribe ya channel Jona Anseti Bang Nugraha. Karena mengapa? Karena mudah-mudahan apa yang mungkin saya sampaikan kepada kalian, baik itu bisa dikatakan motivasi ataupun dukungan, ataupun hanya sekedar menemani kalian di saat kalian ada sensasi, kalian putar dan mudah-mudahan tenang, seperti itu teman-teman. Dan ya intinya, apa yang mungkin saya bagikan sesuai pengalaman saya, mudah-mudahan bermanfaat untuk orang yang khususnya mengalami kecemasan yang berlebih teman-teman, amin ya robbal alamin. Jika memang kalian suka juga dengan video saya, tolong di like ya videonya. Jika tidak, saya tidak memaksakan kalian untuk selalu menyukai ya teman-teman. Dan dimana misalkan ada kata-kata yang kurang berkenan di saya mohon maaf ya teman-teman, seperti itu. Dan seperti biasa, jika ada yang bertanya di kolom komentar, mangga silahkan untuk bertanya untuk seputar ya gangguan kecemasan yang berlebih atau anxiety disorder, kemudian GERD psikosomatis, mangga silahkan, dan mungkin saya akan jawab sebisa dan sepengalaman saya sendiri ya teman-teman, seperti itu. Dan tonton videonya dari awal sampai akhir ya teman-teman, usahakan jangan diloncat-loncat atau dilongkap ya teman-teman, atau di skip. Usahakan tonton videonya dari awal sampai akhir. Dan mengapa, dan mudah-mudahan apa yang mungkin saya sampaikan di setiap video ada manfaat atau menjadi patokan tolak ukur kalian untuk menjadi yang lebih baik, dan yang tadinya banyak beribu sensasi bisa kalian kontrol ya, atasi sensasi-sensasi itu, dan bisa kalian anggap wajar ya teman-teman, amin ya rabbal alamin. Kemudian nyalakan notifikasinya ya, tombol loncengnya, jika mungkin suatu saat atau nanti besok, lusa, atau kapan itu ada video mungkin saya terbaru, di situ ada notif ke kalian dan pemberitahuan, dan mudah-mudahan kalian tidak bosan-bosan ya teman-teman. Dan yang baru bergabung, saya mengingatkan lagi untuk mensubscribe ya teman-teman. Kebaikan itu pasti ada balasannya ya, dari ya mungkin kalau misalkan tidak dari orang itu ya, mungkin Allah merencanakan sesuatu di depan sana dengan caranya sendiri ya teman-teman, seperti itu. Dan mudah-mudahan apa yang mungkin kalian telah subscribe dan secara tidak langsung kalian telah mendukung channel saya berkembang ya, channel Jona Anseti berkembang. Setidaknya mungkin saya berdoa untuk kalian yang sudah baik hati ya, dan mudah-mudahan kalian yang masih dalam sensasi, beribu sensasi, terhibur sensasinya, dan yang masih dalam penyakit atau dalam keadaan sakit, Allah angkat penyakitnya, amin ya robbal alamin. Nah, baik, mungkin di kesempatan yang cerah ini ya teman-teman, saya berbagi ada yang mungkin bertanya di kolom komentar seperti itu, pernah ke psikiater belum, kemudian dokter spesialis dalam, seperti itu, atau berobat lah, intinya seperti itu. Nah, di sini saya rangkum ya teman-teman, dan mungkin tidak panjang lebar saya bahas dan saya jawab ya. Dan sekali lagi mohon maaf, saya belajar dari pengalaman saya sendiri, dan tidak
tidak menurut pendapat lah seperti itu, khususnya pendapat orang lain. Tetapi di sini saya belajar dari pengalaman saya sendiri, dan jikalau memang video saya atau cara pembahasan saya berguna dan bermanfaat untuk kalian, mangga silahkan kalian pakai dengan cara-cara yang mungkin saya anjurkan teman-teman dan saya gunakan jika bermanfaat dan berguna. Kemudian memang jika tidak, ya mungkin saya tidak menganjurkan dan tidak memaksa atau menyuruh kalian untuk memakai cara saya sendiri seperti itu teman-teman. Itu monggo, pilihan ada di kalian semua. Dan uh, intinya doa terbaik ya, intinya cepat berlalu dan semua sensasi terkikis, dan selalu dalam keadaan berani ya teman-teman, seperti itu. Karena orang anxiety disorder dengan kecemasan berlebih, setiap harinya ada aja rasa cemas, rasa takut, kemana-mana takut, sampai mandi pun kan takut, seperti itu. Nah baik, kembali lagi untuk pengalaman ya, mungkin dulu pengalaman saya ya bisa dikatakan ada dari pikiran, kemudian ada dari pola hidup, pola makan, dan pola pikir yang mungkin sangat kacau ya teman-teman. Pada waktu itu emang dulu 2017 saya mengalami, sebelum nikah, mengalami panic attack ya. Dan pada waktu itu saya belum mengerti apa itu terjadi serangan panik pada waktu itu. Waktu itu saya hanya mungkin ini dari gangguan lambung, mungkin ini dari sakit perut ataupun apa itu dari lambung lah intinya dulu itu, karena dokter umum pun mengatakan itu karena lambung. Ya emang iya teman-teman, dari waktu itu dari pas zamannya sekolah saya jarang sekali untuk sarapan ya, pola makan yang mungkin tidak patut dicontoh. Dari pas zaman sekolah saya jarang itu sarapan, makan pagi itu jarang ya, makan ketemu makan tuh jajanan ya di sekolah, jajanan jam 11 jam 10 itu baru makan itu bukan nasi, jajanan seperti yang pedas-pedas, seperti yang ya bisa dikatakan dengan bakso, mie ayam dan lain sebagainya yang junk food lah teman-teman, seperti itu. Nah dibarengi dengan waktu itu pola pikir atau pola hidup yang emang yang suka begadang, main, ngopi, dan ya berantakan lah intinya, seperti itu teman-teman. Dan banyak mungkin bisa dikatakan beban hidup ya waktu itu teman-teman, emang ada waktu itu, dan saya tidak bisa menceritakannya di sini teman-teman. Nah waktu itu langsung pas waktu itu saya masih ingat, saya main sama teman-teman waktu itu ke pantai. Waktu itu ya main ke pantai sampai pulang pun hujan-hujanan ya, pulang hujan-hujanan. Kemudian pas pagi nggak sarapan, ketemu itu mie instan teman-teman, mie instan. Kemudian pakai cabe, pakai cengek ya, pakai cengek, seperti itu. Pulang hujan-hujanan di jalan tuh udah kerasa nggak nyaman gitu ya, ini mules gitulah, nggak kerasa. Kemudian pas sampai di rumah waktu itu sampai di rumah sore, langsung kena ke mules di sini, mules, ulu hati mulai nggak nyaman, perih gitu ya di situ, waktu itu perih. Dan kelamaan saya terjadi ya, kalau sekarang dikatakan dengan panic attack ya, kalau sekarang langsung kaget, cemas, panik. Waktu itu langsung kebas ya, kemudian megang jidat pun seperti ini nggak kerasa ya, jadi megang kulit itu jadi nggak kerasa kulit gitu teman-teman. Jadi kalau misalkan kita megang es gitu terlalu lama, jadi nggak kerasa gitu, ini tuh kulit itu nggak kerasa, baal ya bahasa ininya. Nah waktu itu sampai ke ya tremor, kemudian bergetar, cuman nggak sampai ke kejang-kejang kayak baru-baru kemarin ya, yang kemarin kumat lagi, relax teman-teman. Nah waktu itu ya mungkin saya tidak tahu, dan saya hanya memikirkan oh ini dari lambung, kata saya gitu. Nah kemudian waktu itu beli obat lambung, tetapi waktu itu di dokter umum ya, waktu itu berobat, kemudian ke rumah gitu, ke sini sambil diperiksa
Ya pas keesokan harinya alhamdulillah gitu, aktivitas biasa lagi, aktivitas berjalan normal lagi, biasa gitu ya. Karena ya mungkin pikirannya belum tersuges sekarang-sekarang gitu, ataupun pikirannya belum terganggu lah psikisnya, mentalnya. Waktu itu 2017 saya masih ingat. Waktu itu ya biasa aja, aktivitas lagi, aktivitas dengan membiasakan pola-pola yang pola makan yang berantakan lagi. Ya kemudian pola pikir, pola hidup yang ngaco lagi, suka main, begadang, rokok, ngopi dan lain sebagainya. Seperti itu 2017 itu. Kemudian sebelum nikah itu, kemudian 2018 sini saya mulai bekerja ya, sudah nikah bekerja, kemudian mungkin ada beban pikiran juga dari pekerjaan yang menuntut ya pokoknya seperti itulah teman-teman. Jadi kalau bahasa ininya yang dipikirkan itu duniawi lah seperti itu, tapi kita lupa dengan badan, keadaan jasmani atau rohani kita, seperti itu teman-teman. Ya akhirnya di 2021 awal, yaitu Januari akhir kalau nggak salah waktu itu, ya pola makan yang tadinya pada waktu itu saya dalam keadaan sariawan ya, karena hampir tiap bulan ngalami kesariawan panas dalam waktu itu. Kemudian kerja, kemudian kerja yang lumayan berat lah, berat, menguras tenaga gitu, juga menguras pikiran juga teman-teman. Waktu itu pas pulang kerja, kemudian makan kurang karena nggak nafsu lah, panas dalam sariawan di sini. Pas pulang itu tiba-tiba mulai gak nyaman lagi kayak dulu lagi, panik, kemudian langsung tremor. Itu waktu itu sampai ke kejang, bahkan seperti itu teman, kejang ini dan keras waktu itu ya. Waktu itu ya terus terang saya berobat ke dokter yang mungkin biasa waktu itu saya berobat, dokter umum waktu itu ya, pagi. Nah waktu itu kemudian saya singkat cerita, kemudian satu harinya itu lumayan enakan gitu ya, enakan. Tapi pas keseharinya lagi saya makan bubur waktu itu, bubur itu nggak tahu dari bumbu ataupun dari apanya. Waktu itu saya tidak berpikir ke yang lain-lain, karena dulu juga pernah kayak gitu ngerasain, tapi aman-aman saja. Waktu itu nggak tahu dari bumbunya atau mungkin gampang dicerna, dan waktu itu emang kebetulan kemakan tuh jauh gitu, di jedanya jauh teman-teman. Nah langsung waktu itu tiba-tiba pikiran gak nyaman lagi, ulu hati gak nyaman, langsung ke panik lagi teman-teman, sampai ke tremor, wah kayak gitu. Intinya langsung ingin ke IGD ya, ingin diinfus, kemudian ingin di oksigen karena nyesek, seperti itu teman-teman. Nah waktu itu saya juga pas kebetulan ada spesialis dalam ya di rumah sakit. Waktu itu direkomendasiin karena saya direkomendasiin obat penenang, seperti itu teman-teman. Dan mungkin saya juga nggak tahu sekarang namanya lam lah, seperti itu. Oh itu ternyata kesini saya tahu itu obatnya, obat penenang lah, seperti itu teman-teman, obat penenang. Dulu saya nggak tahu, kirain obat apa, obat lambung ataupun apa gitu ya teman-teman, sampai ke tremor. Dan waktu itu detak jantung cepat, waktu itu langsung di EKG, kemudian cek paru, kemudian cek lab darah, seperti itu waktu itu. Nah di situ ya alhamdulillah semua hasil normal ya teman-teman, sampai saya dirawat 1 hari 1 malam waktu itu. pulang ke rumah ya, tapi ngerasa pikiran tuh aduh kenapa ini masih kayak gini, kenapa ini pikiran tuh masih nggak nyaman. Waktu itu singkat cerita saya pernah kumat di jalan waktu itu, sampai ke tremor, nyesek, sampai panik attack lagi di jalan. Waktu itu saya bertanya-tanya langsung ke dokter lagi waktu itu, dan saya bingung, dokter juga hampir bingung, dan saya pun bingung gitu. Katanya apa yang harus disembuhkan. Waktu itu kan dicek lagi gitu, dicek lab lagi, itu udah normal, lambung normal, nggak radang ini itu ya alhamdulillah gitu, dicek. Tapi
"Dok, saya kesini tuh dalam keadaan nggak nyaman, nggak enak, berarti saya sakit ini," kata saya gitu. "Iya, terus apa yang harus saya sembuhkan?" katanya gitu ya. "Dicek ini itu ya alhamdulillah gitu, normal." Dan pada waktu itu ya percaya ke paranormal, waktu itu percaya ke dukun kayak gila, pokoknya gitulah. Dan alhamdulillah sampai sekarang saya nggak percaya yang begituan lah. Nah waktu itu pulang lagi kasih obat penenang lah waktu itu teman-teman, cuman saya nggak terlalu terus lah. Nah di situ dua dokter umum, kemudian saya mencoba berobat lagi karena masih nggak nyaman. Di situ timbul rasa was-was, cemas, panik. Kenapa setiap harinya saya panik, cemas, keluar rumah pun selalu ngerasa was-was gitu ya, takut, nyesek, kebelikat, nggak kuat, karena itu mungkin dari efek tegang ya, cemas ya teman-teman. Waktu itu saya 2 3 4 5 6 kalau nggak salah, 6 dokter umum, kemudian SP dalam ya, dalam waktu itu. Nah waktu itu dicek ya, obat berjalan gitu, cuman ya nggak ada apa namanya peningkatan lah seperti itu ya. Ada peningkatan gimana ya, mungkin dari ininya gitu, nggak benar lah itu cara berpikirnya. Kemudian sampai ke herbal waktu itu, ke herbalan waktu itu saya mencoba untuk konsul apa namanya, konsul online sih, psikolog seperti itu ya. Itu katanya apa namanya, ya anxiety katanya gitu ya, kecemasan yang mungkin berlebih sampai ke takut naik motor, kemudian sampai mandi pun saya merasa dulu takut. Hampir 1 bulan saya cuman basuh muka ini, nggak mandi gitu, malah nggak nyaman gitu ya, serba takut sih. Itu lebih ke mental, psikis ya teman-teman, seperti itu waktu itu saya seperti itu. Dan kemudian yang bertanya di situ teman-teman ke psikiater, saya enggak ke psikiater waktu itu, saya hanya psikolog ya, psikolog juga waktu itu saya hanya online ya teman-teman. Psikolog katanya banyak terapi, kemudian banyak rileks gitu ya, relaksasi, kemudian apa namanya, sering bersosialisasi, kemudian banyaklah seperti itu. Dan saya terapkan karena tekad saya ingin benar-benar sembuh ya. Alhamdulillah itu semua berjalan, ada peningkatan seperti itu teman-teman ya. Jadi ya sangat membantu sih teman-teman terapi psikolog. Kalau misalkan ke psikiater itu, kalau misalkan emang kalian nggak benar-benar nggak kuat banget ya, silahkan kalian ke psikiater ya teman-teman, untuk konsultasi teman-teman seperti itu ya, silahkan. Saya tidak memaksa kalian untuk tidak ya, silahkan saja. Tetapi pada akhir singkat cerita saya, kalau misalkan minum obat psikiater, kemudian ya apapun itu obat, apapun itu herbal ya percuma kalau misalkan keyakinan kita untuk sembuh kurang gitu ya, karena semua itu balik kepada diri kita sendiri ya, yang menyembuhkan hanya diri kita sendiri teman-teman. Waktu itu ya saya bertekad untuk meninggalkan herbal, kemudian apa namanya, obat-obatan, dan seperti itulah, karena tidak ada peningkatan, masih gini aja. Nah waktu itu saya no obat, no herbal kayak gitu. Dan ya alhamdulillah berjalannya waktu, sensasi itu sedikit-sedikit mulai terkikis. Dan ya alhamdulillah gitu, alhamdulillah tidak apa namanya, tidak seberat dulu yang mungkin dirasakan. Kesininya tuh ada peningkatan terapi, yang tadinya bahkan dulu saya selalu ngerasa badan tuh dingin kayak es kayak gitu, saya nyari obat hangat gitu, nggak ngaruh lah seperti itu. Udah sampai 5 lapis saya pakai jaket karena keadaan dingin, karena itu terlalu cemas. Mungkin waktu itu saya terlalu tegang, panik waktu itu, dingin. Kemudian apa namanya, waktu itu ya mengganggu banget waktu itu. Kemudian yang menyebalkan itu rasa cemasnya yang banget, was-was itu, sampai keluar rumah pun saya merasa takut ya teman-teman. Ngos-ngosan keluar dari pintu rumah tuh berapa, 5 langkah tuh, aduh ngos-ngosan banget. Dan bawaannya tuh
takut, cemas, dengar burung ini takut, seperti itu dah. Dan kesini-kesini ya mungkin saya berlatih untuk melawan rasa takut ya teman-teman, karena rasa trauma atau rasa takut cemas itu ya intinya menurut saya ya teman-teman bukan dari obat sih, karena kembali lagi kepada diri kita sendiri. Kita harus berani melangkah, melaju, melawan itu sekali lagi bukan cara kita berontak ya. Melawan itu memberanikan, yang tadinya takut keluar rumah, takut motor-motoran jauh ya, setidaknya kita melewati lah, terus melewati sehingga nanti sudah terbiasa. Itu akan bisa kalian juga karena terbiasa. Itu waktu itu saya juga pernah kumat di jalan, waktu itu di jalan ada salah satu jalan waktu itu dekat, nah adalah. Nah kemudian bagaimana nih saya supaya nggak cemas, nggak panik itu pas ngelewati waktu ngelewati jalan itu ya, intinya terus berjalan, intinya terus dilewati, dan alhamdulillah itu biasa bisa gitu, karena sudah memang terbiasa teman-teman. Nah baik teman-teman, mungkin hanya segitu ya cerita saya, dan saya rangkum ya, saya singkat seperti itu, dan mudah-mudahan mungkin berguna untuk menjadi patokan atau tolak ukur kalian menjadi lebih baik ya teman-teman. Jika tidak berguna, saya tidak memaksakan untuk tidak melanjutkan nonton videonya ya teman-teman. Itu hanya sepengalaman saya sendiri saja teman-teman. Dan ya mungkin sudah 22 menit video yang saya bagikan tentang seputar berobatkah itu ya. Saya teman-teman, saya berobat cuman pas awal-awal gitu ya, saya berobat awal-awal terkena seperti itu. Dan doa terbaik yang mungkin sebelum penutupan, doa terbaik untuk kalian yang masih dalam sensasi ya, mudah-mudahan sensasi terkikis ya, yang dalam penyakit ya mungkin Allah angkat penyakitnya, amin ya robbal alamin. Dan saya mengingatkan yang baru bergabung, jika kalian memang suka tolong bantu channel Jona Anseti Bang Nugraha lebih berkembang, dan khususnya intinya tolong di subscribe ya teman-teman, seperti itu ya. Mungkin di akhir kata, bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.